Kisah pilu Rion supir alat berat korban longsor di tambang batu Gunung Kuda Cirebon. Kisah haru juga datang dari keluarga korban lainnya, Rion Firmansyah, 29. Rion menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi itu. Sepupu Rion, Kusnadi menceritakan detik-detik evakuasi para korban longsoran. Kusnadi melihat secara langsung bagaimana warga mengevakuasi para korban yang tertimbun material longsoran. Kusnadi menceritakan, saat kejadian dirinya sedang berada di rumah. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari rekan-rekan kerja Rion yang berada di lokasi tambang. Katanya, "Wah, tolongin Beko, adiknya Wah sama saudaranya Wah keuruk, Bekonya nggak kelihatan." Kenang Kusnadi menirukan panggilan panik tersebut saat ditemui di halaman Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon. Tanpa ragu, Kusnadi segera bergegas ke lokasi menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, ia melihat truk-truk tambang yang keluar dari area, membuat hatinya bertambah gelisah. "Saya nggak mau main-main. Ini pasti darurat banget," ujarnya. Setibanya di lokasi, Kusnadi menemukan garis polisi sudah terpasang dan alat berat mulai bekerja meski jumlahnya terbatas. Petugas pun belum berani turun ke dalam area longsoran. Ia kemudian meminta izin kepada aparat untuk ikut evakuasi karena korban adalah keluarganya. "Saya bilang, Pak, mohon izin, ini saudara saya korban, saya mau ikut evakuasi." Dan akhirnya diizinkan, jelas Kusnadi. Selama proses evakuasi, Kusnadi membantu mengarahkan alat berat dan pencarian manual. Ia sempat menolong evakuasi satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak balita yang berhasil diselamatkan meski mengalami luka-luka. Namun, momen paling menyayat hati terjadi saat Kusnadi mengarahkan penggalian di lokasi alat berat yang dikendarai sepupunya, Rion. Dari tumpukan tanah, terdengar suara lemah memohon pertolongan. Saya dengar suara minta tolong. Saya dekati, ternyata itu suara Rion. Saya langsung kasih kode ke operator, "Jangan gali lagi, ada orang masih hidup," kenang Kusnadi dengan mata berkaca-kaca. Evakuasi pun dilakukan secara manual menggunakan tangan dan cangkul. Kabin alat berat ditarik dengan rantai agar memberi ruang untuk mengeluarkan tubuh Rion. Posisi tubuh Rion terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, kakinya terjepit batu dan kaca. Meski begitu, Rion masih sadar dan dapat menjawab serta meminta tolong. "Saya bilang, sabar ya, tahan dulu, ini mau dikeluarin dulu," ujar Kusnadi. Meski sempat selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Sumber Hurip dalam keadaan sadar, takdir berkata lain. Sekitar pukul 15 WIB, Rion dinyatakan meninggal dunia karena gangguan paru-paru dan jantung akibat tekanan berat selama tertimbun. Kusnadi yang saat itu menunggu proses pemulangan jenazah menyampaikan, rumah Rion berada di Blok Gunung Santri, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Rion dikenal sebagai pekerja keras, sudah 3 tahun bekerja di tambang Gunung Kuda, dan baru 1 minggu resmi menjadi operator alat berat setelah sebelumnya menjadi kenek. Rion punya anak 1. Sumber pendapatan keluarga ia dari situ. Dulu dia tukang batu, terus belajar jadi operator, ungkap Kusnadi lirih. Kini keluarga hanya bisa mengenang sosok Rion yang gigih berjuang demi keluarga. Status darurat bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana setelah longsor terjadi. Hingga Jumat malam, 13 korban telah ditemukan meninggal dunia, 1 meninggal di rumah sakit, dan 8 lainnya masih dalam pencarian. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus Kepala BPBD Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan, "Kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah ini. Kami sepakat menetapkan status darurat bencana karena bencana ini berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar Gunung Kuda. Pencarian korban masih terus dilanjutkan dengan upaya maksimal, sementara keluarga korban terus menunggu kabar dan proses evakuasi." Pilunya nasib Wastoni, baru 5 bulan menikah kini jadi korban longsor tambang batu di Gunung Kuda Cirebon. Tangis dan duka menyelimuti keluarga korban longsor tambang batu Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Dari 13 korban meninggal, salah satunya adalah Wastoni 25 tahun, pemuda asal Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bagi keluarga Wastoni, musibah ini begitu mendadak dan mengguncang. Paman korban, Solihin 44 tahun dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapat kabar nahas itu. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang beredar di media sosial. Namun untuk memastikan kebenarannya, keduanya memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025.
Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi. Wastoni menjadi salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Setelah tahu benar dia sudah meninggal, kami telepon ibunya langsung pingsan. Kami benar-benar enggak sangka ini terjadi, ucap Solihin lirih didampingi Royati yang terus menyeka air matanya. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu. Sejak itu kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Sebelum kejadian, Wastoni baru 2 minggu bekerja sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Pekerjaan itu didapat dari ajakan seorang kenalan, siapa sangka justru disitulah hidupnya berakhir. Istri Wastoni rupanya sudah dikabari oleh keluarganya, namun Solihin mengaku tidak tahu bagaimana responnya. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya tapi pasti sedih. Kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbuh Solihin. Sosok Wastoni pengantin baru yang tewas tertimbun longsor di Cirebon, baru kerja 2 pekan jadi kernet. Sosok Wastoni, salah seorang korban longsor tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntung, Kabupaten Cirebon. Pria berusia 25 tahun itu berasal dari Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan yang lalu. Ia juga baru bekerja 2 minggu sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Ia diajak oleh seorang kenalan untuk bekerja di tempat tersebut. Sebagai informasi, tragedi longsor tambang batu Gunung Kuda ini menewaskan 14 pekerja tambang. Paman korban, Solihin, dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapatkan kabar nahas tersebut. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang viral di media sosial. Untuk memastikan kebenarannya, keduanya langsung memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi. Wastoni memang salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu. Sejak itu, kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun, harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Istri Wastoni sudah dikabari oleh keluarganya. Namun responnya, Solihin mengaku tidak tahu. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya, tapi pasti sedih. Kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbuh Solihin. Pasti cek bilang dia. Iya. Kalau orang tua yang almarhum gimana, Pak? Orang tuanya belum bisa kesini, sok pingsan terus, nggak bisa. Sok pingsan? Iya, pingsan terus. Kabarin lagi pingsan lagi, jadinya nggak bisa Ya nggak tahu udah bisa datang ke sini nggaknya, cuman sok terus pingsan. Setelah Bapak kasih tahu langsung pingsan berarti? Iya. Pak, kalau misalkan, emang nggak ngasih tahu bahwa dia kerja di bebatuan itu? Kalian itu? Jadi itu kan keluarga yang dari Indramayu kan ngasih kabar ke sini, ke keluarga yang di Cirebon gitu kan, ada yang kerja di situ kayak gitu, baru ngikut kerja di situ. Jadi nah kebetulan itu ya terus saya cek kayak gitu. Udah berapa lama kerjain di situ? Belum lama. Ada? Baru Seminggu ada, Pak, atau berapa? Ya kurang lebihnya segitulah. Baru belum lama belum. Oh. Iya baru ngikut dia. Baru ngikut berarti. Nggak tahu kerjaannya seperti apa gitu, teknis. Enggak, jadi dia kan dia kan supir. Dia di apa yang kernet. Oh, kernet. Nanti kalau Temenin apa supir kan kayak gitu. bisa Oh, berangkat gitu. sendiri. Lagi belajar. Kisah pilu Rion supir alat berat korban longsor di tambang batu Gunung Kuda Cirebon. Kisah haru juga datang dari keluarga korban lainnya, Rion Firmansyah, 29. Rion menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi itu. Sepupu Rion, Kusnadi menceritakan detik-detik evakuasi para korban longsoran. Kusnadi melihat secara langsung bagaimana warga mengevakuasi para korban yang tertimbun material longsoran.
Kusnadi menceritakan, saat kejadian dirinya sedang berada di rumah. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari rekan-rekan kerja Rion yang berada di lokasi tambang. Katanya, "Wah, tolongin Beko, adiknya Wah sama saudaranya Wah keuruk, Bekonya nggak kelihatan." Kenang Kusnadi menirukan panggilan panik tersebut saat ditemui di halaman Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon. Tanpa ragu, Kusnadi segera bergegas ke lokasi menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, ia melihat truk-truk tambang yang keluar dari area, membuat hatinya bertambah gelisah. "Saya nggak mau main-main. Ini pasti darurat banget," ujarnya. Setibanya di lokasi, Kusnadi menemukan garis polisi sudah terpasang dan alat berat mulai bekerja meski jumlahnya terbatas. Petugas pun belum berani turun ke dalam area longsoran. Ia kemudian meminta izin kepada aparat untuk ikut evakuasi karena korban adalah keluarganya. "Saya bilang, Pak, mohon izin, ini saudara saya korban, saya mau ikut evakuasi," dan akhirnya diizinkan, jelas Kusnadi. Selama proses evakuasi, Kusnadi membantu mengarahkan alat berat dan pencarian manual. Ia sempat menolong evakuasi satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak balita yang berhasil diselamatkan meski mengalami luka-luka. Namun, momen paling menyayat hati terjadi saat Kusnadi mengarahkan penggalian di lokasi alat berat yang dikendarai sepupunya, Rion. Dari tumpukan tanah, terdengar suara lemah memohon pertolongan. "Saya dengar suara minta tolong. Saya dekati, ternyata itu suara Rion. Saya langsung kasih kode ke operator, jangan gali lagi, ada orang masih hidup," kenang Kusnadi dengan mata berkaca-kaca. Evakuasi pun dilakukan secara manual menggunakan tangan dan cangkul. Kabin alat berat ditarik dengan rantai agar memberi ruang untuk mengeluarkan tubuh Rion. Posisi tubuh Rion terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, kakinya terjepit batu dan kaca. Meski begitu, Rion masih sadar dan dapat menjawab serta meminta tolong. "Saya bilang, sabar ya, tahan dulu, ini mau dikeluarin dulu," ujar Kusnadi. Meski sempat selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Sumber Hurip dalam keadaan sadar, takdir berkata lain. Sekitar pukul 15 WIB, Rion dinyatakan meninggal dunia karena gangguan paru-paru dan jantung akibat tekanan berat selama tertimbun. Kusnadi yang saat itu menunggu proses pemulangan jenazah menyampaikan, rumah Rion berada di Blok Gunung Santri, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Rion dikenal sebagai pekerja keras, sudah 3 tahun bekerja di tambang Gunung Kuda, dan baru 1 minggu resmi menjadi operator alat berat setelah sebelumnya menjadi kenek. Rion punya anak 1. Sumber pendapatan keluarga ia dari situ. Dulu dia tukang batu, terus belajar jadi operator, ungkap Kusnadi lirih. Kini keluarga hanya bisa mengenang sosok Rion yang gigih berjuang demi keluarga. Status darurat bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana setelah longsor terjadi. Hingga Jumat malam, 13 korban telah ditemukan meninggal dunia, 1 meninggal di rumah sakit, dan 8 lainnya masih dalam pencarian. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus Kepala BPBD Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan, "Kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah ini. Kami sepakat menetapkan status darurat bencana karena bencana ini berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar Gunung Kuda. Pencarian korban masih terus dilanjutkan dengan upaya maksimal. Sementara keluarga korban terus menunggu kabar dan proses evakuasi." Pilunya nasib Wastoni, baru 5 bulan menikah kini jadi korban longsor tambang batu di Gunung Kuda Cirebon. Tangis dan duka menyelimuti keluarga korban longsor tambang batu Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Dari 13 korban meninggal, salah satunya adalah Wastoni 25 tahun, pemuda asal Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bagi keluarga Wastoni, musibah ini begitu mendadak dan mengguncang. Paman korban, Solihin 44 tahun dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapat kabar nahas itu. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang beredar di media sosial. Namun untuk memastikan kebenarannya, keduanya memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi, Wastoni menjadi salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Setelah tahu benar dia sudah meninggal, kami telepon ibunya langsung pingsan, kami benar-benar enggak sangka ini terjadi, ucap Solihin lirih didampingi Royati yang terus menyeka air matanya.
Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu. Sejak itu kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Sebelum kejadian, Wastoni baru 2 minggu bekerja sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Pekerjaan itu didapat dari ajakan seorang kenalan, siapa sangka justru disitulah hidupnya berakhir. Istri Wastoni rupanya sudah dikabari oleh keluarganya, namun Solihin mengaku tidak tahu bagaimana responnya. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya tapi pasti sedih. Kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbuh Solihin. Sosok Wastoni pengantin baru yang tewas tertimbun longsor di Cirebon, baru kerja 2 pekan jadi kernet. Sosok Wastoni, salah seorang korban longsor tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntung, Kabupaten Cirebon. Pria berusia 25 tahun itu berasal dari Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan yang lalu. Ia juga baru bekerja 2 minggu sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Ia diajak oleh seorang kenalan untuk bekerja di tempat tersebut. Sebagai informasi, tragedi longsor tambang batu Gunung Kuda ini menewaskan 14 pekerja tambang. Paman korban, Solihin, dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapatkan kabar nahas tersebut. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang viral di media sosial. Untuk memastikan kebenarannya, keduanya langsung memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi. Wastoni memang salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu. Sejak itu, kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun, harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Istri Wastoni sudah dikabari oleh keluarganya. Namun responnya, Solihin mengaku tidak tahu. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya, tapi pasti sedih. Kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbuh Solihin. Pasti cek benar dia. Iya. Kalau orang tua yang almarhum gimana, Pak? Orang tuanya belum bisa ke sini. Sok pingsan terus, nggak bisa. Sok pingsan. Iya, pingsan terus. Kabarin lagi pingsan lagi, jadinya nggak bisa. Nggak bisa datang. Ya nggak tahu bisa datang ke sini enggaknya, cuman sok terus pingsan. Setelah Bapak kasih tahu langsung pingsan berarti. Iya. Pak, kalau misalkan emang nggak ngasih tahu bahwa dia kerja di bebatuan itu, kalian itu? Jadi itu kan keluarga yang dari Indramayu kan ngasih kabar ke sini, ke keluarga yang di Cirebon gitu kan, ada yang kerja di situ kayak gitu, baru ikut kerja di situ. Jadi nah kebetulan itu ya terus saya cek kayak gitu. Udah berapa lama kerjain di situ? Belum lama. Ada. Baru Seminggu ada, Pak, atau berapa? ya kurang lebihnya segitulah, baru belum lama belum. Oh, Iya, baru ngikut dia. baru ngikut berarti. Nggak tahu kerjaannya seperti apa gitu, teknis. Enggak, jadi dia itu kan Dia kan supir. dia di kan apa yang Oh, kernet. Oh, kernet. Menaiki, nanti kalau Temenin apel kan supir kayak gitu. bisa Oh, berangkat gitu. sendiri. Lagi belajar. Kisah pilu Rion supir alat berat korban longsor di tambang batu Gunung Kuda Cirebon. Kisah haru juga datang dari keluarga korban lainnya, Rion Firmansyah, 29. Rion menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi itu. Sepupu Rion, Kusnadi menceritakan detik-detik evakuasi para korban longsoran. Kusnadi melihat secara langsung bagaimana warga mengevakuasi para korban yang tertimbun material longsoran. Kusnadi menceritakan, saat kejadian dirinya sedang berada di rumah. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari rekan-rekan kerja Rion yang berada di lokasi tambang. Katanya, "Wah, tolongin Beko, adiknya Wah sama saudaranya Wah keurup, Bekonya nggak kelihatan." Kenang Kusnadi menirukan panggilan panik tersebut saat ditemui di halaman Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon.
Tanpa ragu, Kusnadi segera bergegas ke lokasi menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, ia melihat truk-truk tambang yang keluar dari area, membuat hatinya bertambah gelisah. Saya nggak mau main-main. Ini pasti darurat banget, ujarnya. Setibanya di lokasi, Kusnadi menemukan garis polisi sudah terpasang dan alat berat mulai bekerja meski jumlahnya terbatas. Petugas pun belum berani turun ke dalam area longsoran. Ia kemudian meminta izin kepada aparat untuk ikut evakuasi karena korban adalah keluarganya. Saya bilang, "Pak, mohon izin, ini saudara saya korban, saya mau ikut evakuasi," dan akhirnya diizinkan, jelas Kusnadi. Selama proses evakuasi, Kusnadi membantu mengarahkan alat berat dan pencarian manual. Ia sempat menolong evakuasi satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak balita yang berhasil diselamatkan meski mengalami luka-luka. Namun, momen paling menyayat hati terjadi saat Kusnadi mengarahkan penggalian di lokasi alat berat yang dikendarai sepupunya, Rion. Dari tumpukan tanah, terdengar suara lemah memohon pertolongan. Saya dengar suara minta tolong. Saya dekati, ternyata itu suara Rion. Saya langsung kasih kode ke operator, "Jangan gali lagi, ada orang masih hidup," kenang Kusnadi dengan mata berkaca-kaca. Evakuasi pun dilakukan secara manual menggunakan tangan dan cangkul. Kabin alat berat ditarik dengan rantai agar memberi ruang untuk mengeluarkan tubuh Rion. Posisi tubuh Rion terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, kakinya terjepit batu dan kaca. Meski begitu, Rion masih sadar dan dapat menjawab serta meminta tolong. Saya bilang, "Sabar ya, tahan dulu, ini mau dikeluarin dulu," ujar Kusnadi. Meski sempat selamat dan dibawa ke rumah sakit Sumber Hurip dalam keadaan sadar, takdir berkata lain. Sekitar pukul 15 WIB, Rion dinyatakan meninggal dunia karena gangguan paru-paru dan jantung akibat tekanan berat selama tertimbun. Kusnadi yang saat itu menunggu proses pemulangan jenazah menyampaikan, rumah Rion berada di Blok Gunung Santri, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Rion dikenal sebagai pekerja keras, sudah 3 tahun bekerja di tambang Gunung Kuda, dan baru 1 minggu resmi menjadi operator alat berat setelah sebelumnya menjadi kenek. Rion punya anak 1. Sumber pendapatan keluarga ia dari situ. Dulu dia tukang batu, terus belajar jadi operator, ungkap Kusnadi lirih. Kini keluarga hanya bisa mengenang sosok Rion yang gigih berjuang demi keluarga. Status darurat bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana setelah longsor terjadi. Hingga Jumat malam, 13 korban telah ditemukan meninggal dunia, 1 meninggal di rumah sakit, dan 8 lainnya masih dalam pencarian. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus Kepala BPBD Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan, "Kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah ini. Kami sepakat menetapkan status darurat bencana karena bencana ini berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar Gunung Kuda. Pencarian korban masih terus dilanjutkan dengan upaya maksimal. Sementara keluarga korban terus menunggu kabar dan proses evakuasi." Pilunya nasib Wastoni, baru 5 bulan menikah kini jadi korban longsor tambang batu di Gunung Kuda Cirebon. Tangis dan duka menyelimuti keluarga korban longsor tambang batu Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Dari 13 korban meninggal, salah satunya adalah Wastoni 25 tahun, pemuda asal Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bagi keluarga Wastoni, musibah ini begitu mendadak dan mengguncang. Paman korban, Solihin 44 tahun dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapat kabar nahas itu. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang beredar di media sosial. Namun untuk memastikan kebenarannya, keduanya memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi, Wastoni menjadi salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Setelah tahu benar dia sudah meninggal, kami telepon ibunya langsung pingsan, kami benar-benar enggak sangka ini terjadi, ucap Solihin lirih didampingi Royati yang terus menyeka air matanya. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu, sejak itu kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Sebelum kejadian, Wastoni baru 2 minggu bekerja sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda.
Pekerjaan itu didapat dari ajakan seorang kenalan, siapa sangka justru disitulah hidupnya berakhir. Istri Wastoni rupanya sudah dikabari oleh keluarganya, namun Solihin mengaku tidak tahu bagaimana responnya. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya tapi pasti sedih. Kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbuh Solihin. Sosok Wastoni pengantin baru yang tewas tertimbun longsor di Cirebon, baru kerja 2 pekan jadi kernet. Sosok Wastoni, salah seorang korban longsor tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntung, Kabupaten Cirebon. Pria berusia 25 tahun itu berasal dari Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan yang lalu. Ia juga baru bekerja 2 minggu sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Ia diajak oleh seorang kenalan untuk bekerja di tempat tersebut. Sebagai informasi, tragedi longsor tambang batu Gunung Kuda ini menewaskan 14 pekerja tambang. Paman korban, Solihin, dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapatkan kabar nahas tersebut. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang viral di media sosial. Untuk memastikan kebenarannya, keduanya langsung memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi. Wastoni memang salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu. Sejak itu, kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun, harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Istri Wastoni sudah dikabari oleh keluarganya. Namun responnya, Solihin mengaku tidak tahu. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya, tapi pasti sedih. Kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbuh Solihin. Masih cek bilang dia. Iya. Kalau orang tua yang almarhum gimana, Pak? Orang tuanya belum bisa ke sini. Sok pingsan terus, nggak bisa. Sok pingsan. Iya, pingsan terus. Kabarin lagi pingsan lagi, jadinya nggak bisa. Nggak bisa datang. Ya nggak tahu bisa datang ke sini nggaknya, cuman sok terus pingsan terus. Setelah Bapak kasih tahu langsung pingsan berarti. Iya. Pak, kalau misalkan emang nggak ngasih tahu bahwa dia kerja di bebatuan itu, kalian itu? Jadi itu kan keluarga yang dari Indramayu kan ngasih kabar ke sini, ke keluarga yang di Cirebon gitu kan, ada yang kerja di situ kayak gitu, baru ngikut kerja di situ. Jadi nah kebetulan itu ya terus saya cek kayak gitu. Udah berapa lama kerjain di situ? Belum lama. Ada. Baru Seminggu ada, Pak, atau berapa hari? ya kurang lebihnya segitu lah, baru belum lama belum. Oh, Iya baru ngikut dia. baru ngikut berarti. Nggak tahu kerjaannya seperti apa gitu, teknis. Enggak, jadi dia itu kan Dia kan supir tuh. dia di apa yang Oh, kernet Oh, kernet. Nanti kalau temenin apal supir kan kayak gitu. bisa Oh, berangkat gitu. sendiri. Lagi belajar. Kisah pilu Rion supir alat berat korban longsor di tambang batu Gunung Kuda Cirebon. Kisah haru juga datang dari keluarga korban lainnya, Rion Firmansyah, 29. Rion menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi itu. Sepupu Rion, Kusnadi menceritakan detik-detik evakuasi para korban longsoran. Kusnadi melihat secara langsung bagaimana warga mengevakuasi para korban yang tertimbun material longsoran. Kusnadi menceritakan, saat kejadian dirinya sedang berada di rumah. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari rekan-rekan kerja Rion yang berada di lokasi tambang. Katanya, "Wah, tolongin Beko, adiknya Wah sama saudaranya Wah keuruk, Bekonya nggak kelihatan." Kenang Kusnadi menirukan panggilan panik tersebut saat ditemui di halaman Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon. Tanpa ragu, Kusnadi segera bergegas ke lokasi menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, ia melihat truk-truk tambang yang keluar dari area, membuat hatinya bertambah gelisah. "Saya nggak mau main-main. Ini pasti darurat banget," ujarnya. Setibanya di lokasi,
Kusnadi menemukan garis polisi sudah terpasang dan alat berat mulai bekerja meski jumlahnya terbatas. Petugas pun belum berani turun ke dalam area longsoran. Ia kemudian meminta izin kepada aparat untuk ikut evakuasi karena korban adalah keluarganya. Saya bilang, "Pak, mohon izin, ini saudara saya korban, saya mau ikut evakuasi," dan akhirnya diizinkan, jelas Kusnadi. Selama proses evakuasi, Kusnadi membantu mengarahkan alat berat dan pencarian manual. Ia sempat menolong evakuasi satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak balita yang berhasil diselamatkan meski mengalami luka-luka. Namun, momen paling menyayat hati terjadi saat Kusnadi mengarahkan penggalian di lokasi alat berat yang dikendarai sepupunya, Rion. Dari tumpukan tanah, terdengar suara lemah memohon pertolongan. Saya dengar suara minta tolong. Saya dekati, ternyata itu suara Rion. Saya langsung kasih kode ke operator, "Jangan gali lagi, ada orang masih hidup," kenang Kusnadi dengan mata berkaca-kaca. Evakuasi pun dilakukan secara manual menggunakan tangan dan cangkul. Kabin alat berat ditarik dengan rantai agar memberi ruang untuk mengeluarkan tubuh Rion. Posisi tubuh Rion terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, kakinya terjepit batu dan kaca. Meski begitu, Rion masih sadar dan dapat menjawab serta meminta tolong. Saya bilang, "Sabar ya, tahan dulu, ini mau dikeluarin dulu," ujar Kusnadi. Meski sempat selamat dan dibawa ke rumah sakit Sumber Hurip dalam keadaan sadar, takdir berkata lain. Sekitar pukul 15 WIB, Rion dinyatakan meninggal dunia karena gangguan paru-paru dan jantung akibat tekanan berat selama tertimbun. Kusnadi yang saat itu menunggu proses pemulangan jenazah menyampaikan, rumah Rion berada di Blok Gunung Santri, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Rion dikenal sebagai pekerja keras, sudah 3 tahun bekerja di tambang Gunung Kuda, dan baru 1 minggu resmi menjadi operator alat berat setelah sebelumnya menjadi kenek. Rion punya anak 1. Sumber pendapatan keluarga ia dari situ. Dulu dia tukang batu, terus belajar jadi operator, ungkap Kusnadi lirih. Kini keluarga hanya bisa mengenang sosok Rion yang gigih berjuang demi keluarga. Status darurat bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana setelah longsor terjadi. Hingga Jumat malam, 13 korban telah ditemukan meninggal dunia, 1 meninggal di rumah sakit, dan 8 lainnya masih dalam pencarian. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus Kepala BPBD Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan, "Kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah ini. Kami sepakat menetapkan status darurat bencana karena bencana ini berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar Gunung Kuda. Pencarian korban masih terus dilanjutkan dengan upaya maksimal, sementara keluarga korban terus menunggu kabar dan proses evakuasi." Pilunya nasib Wastoni, baru 5 bulan menikah kini jadi korban longsor tambang batu di Gunung Kuda Cirebon. Tangis dan duka menyelimuti keluarga korban longsor tambang batu Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Dari 13 korban meninggal, salah satunya adalah Wastoni 25 tahun, pemuda asal Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bagi keluarga Wastoni, musibah ini begitu mendadak dan mengguncang. Paman korban, Solihin 44 tahun dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapat kabar nahas itu. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang beredar di media sosial. Namun untuk memastikan kebenarannya, keduanya memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi, Wastoni menjadi salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Setelah tahu benar dia sudah meninggal, kami telepon ibunya langsung pingsan, kami benar-benar enggak sangka ini terjadi, ucap Solihin lirih didampingi Royati yang terus menyeka air matanya. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu, sejak itu kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Sebelum kejadian, Wastoni baru 2 minggu bekerja sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Pekerjaan itu didapat dari ajakan seorang kenalan, siapa sangka justru disitulah hidupnya berakhir. Istri Wastoni rupanya sudah dikabari oleh keluarganya, namun Solihin mengaku tidak tahu bagaimana responnya. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya tapi pasti sedih, kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbuh Solihin.
Sosok Wastoni pengantin baru yang tewas tertimbun longsor di Cirebon, baru kerja 2 pekan jadi kernet. Sosok Wastoni, salah seorang korban longsor tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntung, Kabupaten Cirebon. Pria berusia 25 tahun itu berasal dari Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan yang lalu. Ia juga baru bekerja 2 minggu sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Ia diajak oleh seorang kenalan untuk bekerja di tempat tersebut. Sebagai informasi, tragedi longsor tambang batu Gunung Kuda ini menewaskan 14 pekerja tambang. Paman korban, Solihin, dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapatkan kabar nahas tersebut. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang viral di media sosial. Untuk memastikan kebenarannya, keduanya langsung memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi. Wastoni memang salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu. Sejak itu, kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun, harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Istri Wastoni sudah dikabari oleh keluarganya. Namun responnya, Solihin mengaku tidak tahu. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya, tapi pasti sedih. Kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbu Solihin. Masih cek benar dia. Iya. Kalau orang tua yang almarhum gimana, Pak? Orang tuanya belum bisa ke sini. Sok pingsan terus, nggak bisa. Sok pingsan. Iya, pingsan terus. Kabarin lagi pingsan lagi, jadinya nggak bisa. Nggak bisa datang. Ya nggak tahu bisa datang ke sini nggaknya, cuman sok terus pingsan. Setelah Bapak kasih tahu langsung pingsan berarti. Iya. Pak, kalau misalkan emang nggak ngasih tahu bahwa dia kerja di bebatuan itu, kalian itu? Jadi itu kan keluarga yang dari Indramayu kan ngasih kabar ke sini, ke keluarga yang di Cirebon gitu kan, ada yang kerja di situ kayak gitu, baru ngikut kerja di situ. Jadi nah kebetulan itu ya terus saya cek kayak gitu. Udah berapa lama kerjain di situ? Belum lama. Ada? Baru Seminggu ada, Pak, atau berapa hari? ya kurang lebihnya segitulah, baru belum lama belum. Oh, Iya, baru ngikut dia. baru ngikut berarti. Nggak tahu kerjaannya seperti apa gitu, teknis. Enggak, jadi dia itu kan Dia kan supir. dia di apa yang kernet. Oh, kernet. Naikin, nanti kalau Temenin apa kan supir kayak gitu. bisa Oh, berangkat gitu. sendiri. Lagi belajar. Kisah pilu Rion supir alat berat korban longsor di tambang batu Gunung Kuda Cirebon. Kisah haru juga datang dari keluarga korban lainnya, Rion Firmansyah, 29. Rion menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi itu. Sepupu Rion, Kusnadi menceritakan detik-detik evakuasi para korban longsoran. Kusnadi melihat secara langsung bagaimana warga mengevakuasi para korban yang tertimbun material longsoran. Kusnadi menceritakan, saat kejadian dirinya sedang berada di rumah. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari rekan-rekan kerja Rion yang berada di lokasi tambang. Katanya, "Wah, tolongin Beko, adiknya Wah sama saudaranya Wah keuruk, Bekonya nggak kelihatan." Kenang Kusnadi menirukan panggilan panik tersebut saat ditemui di halaman Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon. Tanpa ragu, Kusnadi segera bergegas ke lokasi menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, ia melihat truk-truk tambang yang keluar dari area, membuat hatinya bertambah gelisah. "Saya nggak mau main-main. Ini pasti darurat banget," ujarnya. Setibanya di lokasi, Kusnadi menemukan garis polisi sudah terpasang dan alat berat mulai bekerja meski jumlahnya terbatas. Petugas pun belum berani turun ke dalam area longsoran. Ia kemudian meminta izin kepada aparat untuk ikut evakuasi karena korban adalah keluarganya. "Saya bilang, Pak, mohon izin, ini saudara saya korban, saya mau ikut evakuasi," dan akhirnya diizinkan, jelas Kusnadi. Selama proses evakuasi, Kusnadi membantu mengarahkan alat berat dan pencarian manual.
Ia sempat menolong evakuasi satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak balita yang berhasil diselamatkan meski mengalami luka-luka. Namun, momen paling menyayat hati terjadi saat Kusnadi mengarahkan penggalian di lokasi alat berat yang dikendarai sepupunya, Rion. Dari tumpukan tanah, terdengar suara lemah memohon pertolongan. Saya dengar suara minta tolong. Saya dekati, ternyata itu suara Rion. Saya langsung kasih kode ke operator, jangan gali lagi, ada orang masih hidup, kenang Kusnadi dengan mata berkaca-kaca. Evakuasi pun dilakukan secara manual menggunakan tangan dan cangkul. Kabin alat berat ditarik dengan rantai agar memberi ruang untuk mengeluarkan tubuh Rion. Posisi tubuh Rion terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, kakinya terjepit batu dan kaca. Meski begitu, Rion masih sadar dan dapat menjawab serta meminta tolong. Saya bilang, sabar ya, tahan dulu, ini mau dikeluarin dulu, ujar Kusnadi. Meski sempat selamat dan dibawa ke rumah sakit Sumber Hurip dalam keadaan sadar, takdir berkata lain. Sekitar pukul 15 WIB, Rion dinyatakan meninggal dunia karena gangguan paru-paru dan jantung akibat tekanan berat selama tertimbun. Kusnadi yang saat itu menunggu proses pemulangan jenazah menyampaikan, rumah Rion berada di Blok Gunung Santri, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Rion dikenal sebagai pekerja keras, sudah 3 tahun bekerja di tambang Gunung Kuda, dan baru 1 minggu resmi menjadi operator alat berat setelah sebelumnya menjadi kenek. Rion punya anak 1. Sumber pendapatan keluarga ya dari situ. Dulu dia tukang batu, terus belajar jadi operator, ungkap Kusnadi lirih. Kini keluarga hanya bisa mengenang sosok Rion yang gigih berjuang demi keluarga. Status darurat bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana setelah longsor terjadi. Hingga Jumat malam, 13 korban telah ditemukan meninggal dunia, 1 meninggal di rumah sakit, dan 8 lainnya masih dalam pencarian. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus Kepala BPBD Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan, kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah ini. Kami sepakat menetapkan status darurat bencana karena bencana ini berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar Gunung Kuda. Pencarian korban masih terus dilanjutkan dengan upaya maksimal, sementara keluarga korban terus menunggu kabar dan proses evakuasi. Pilunya nasib Wastoni, baru 5 bulan menikah kini jadi korban longsor tambang batu di Gunung Kuda Cirebon. Tangis dan duka menyelimuti keluarga korban longsor tambang batu Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Dari 13 korban meninggal, salah satunya adalah Wastoni 25 tahun, pemuda asal Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bagi keluarga Wastoni, musibah ini begitu mendadak dan mengguncang. Paman korban, Solihin 44 tahun dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapat kabar nahas itu. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang beredar di media sosial. Namun untuk memastikan kebenarannya, keduanya memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi, Wastoni menjadi salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Setelah tahu benar dia sudah meninggal, kami telepon ibunya langsung pingsan, kami benar-benar enggak sangka ini terjadi, ucap Solihin lirih didampingi Royati yang terus menyeka air matanya. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu, sejak itu kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Sebelum kejadian, Wastoni baru 2 minggu bekerja sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Pekerjaan itu didapat dari ajakan seorang kenalan, siapa sangka justru disitulah hidupnya berakhir. Istri Wastoni rupanya sudah dikabari oleh keluarganya, namun Solihin mengaku tidak tahu bagaimana responnya. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya tapi pasti sedih, kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbuh Solihin. Sosok Wastoni pengantin baru yang tewas tertimbun longsor di Cirebon, baru kerja 2 pekan jadi kernet. Sosok Wastoni, salah seorang korban longsor tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntung,
Kabupaten Cirebon. Pria berusia 25 tahun itu berasal dari Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan yang lalu. Ia juga baru bekerja 2 minggu sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Ia diajak oleh seorang kenalan untuk bekerja di tempat tersebut. Sebagai informasi, tragedi longsor tambang batu Gunung Kuda ini menewaskan 14 pekerja tambang. Paman korban, Solihin, dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapatkan kabar nahas tersebut. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang viral di media sosial. Untuk memastikan kebenarannya, keduanya langsung memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi. Wastoni memang salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu. Sejak itu, kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun, harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Istri Wastoni sudah dikabari oleh keluarganya. Namun responnya, Solihin mengaku tidak tahu. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya, tapi pasti sedih. Kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbu Solihin. Masih cek benar dia. Iya. Kalau orang tua yang almarhum gimana, Pak? Orang tuanya belum bisa ke sini. Sok pingsan terus, nggak bisa. Sok pingsan. Iya, pingsan terus. Dikabarin lagi pingsan lagi, jadinya nggak bisa. Nggak bisa datang. Ya nggak tahu bisa datang ke sini nggaknya, cuman sok terus pingsan. Setelah Bapak kasih tahu langsung pingsan berarti. Iya. Pak, kalau misalkan emang nggak ngasih tahu bahwa dia kerja di bebatuan itu, kalian itu? Jadi itu kan keluarga yang dari Indramayu kan ngasih kabar ke sini, ke keluarga yang di Cirebon gitu kan, ada yang kerja di situ kayak gitu, baru ngikut kerja di situ. Jadi nah kebetulan itu ya terus saya cek kayak gitu. Udah berapa lama kerjain di situ? Belum lama. Ada? Baru Seminggu ada, Pak, atau berapa hari? ya kurang lebihnya segitulah, baru belum lama belum. Oh, Iya, baru ngikut dia. baru ngikut berarti. Nggak tahu kerjaannya seperti apa gitu, teknis. Enggak, jadi dia itu kan Dia kan supir. dia di apa yang Oh, kernet. Oh, kernet. Menekin, nanti kalau Temenin apa kan supir kayak gitu. bisa Oh, berangkat gitu. sendiri. Lagi belajar. Kisah pilu Rion supir alat berat korban longsor di tambang batu Gunung Kuda Cirebon. Kisah haru juga datang dari keluarga korban lainnya, Rion Firmansyah, 29. Rion menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi itu. Sepupu Rion, Kusnadi menceritakan detik-detik evakuasi para korban longsoran. Kusnadi melihat secara langsung bagaimana warga mengevakuasi para korban yang tertimbun material longsoran. Kusnadi menceritakan, saat kejadian dirinya sedang berada di rumah. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari rekan-rekan kerja Rion yang berada di lokasi tambang. Katanya, "Wah, tolongin Beko, adiknya Wah sama saudaranya Wah keuruk, Bekonya nggak kelihatan." Kenang Kusnadi menirukan panggilan panik tersebut saat ditemui di halaman Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon. Tanpa ragu, Kusnadi segera bergegas ke lokasi menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, ia melihat truk-truk tambang yang keluar dari area, membuat hatinya bertambah gelisah. "Saya nggak mau main-main. Ini pasti darurat banget," ujarnya. Setibanya di lokasi, Kusnadi menemukan garis polisi sudah terpasang dan alat berat mulai bekerja meski jumlahnya terbatas. Petugas pun belum berani turun ke dalam area longsoran. Ia kemudian meminta izin kepada aparat untuk ikut evakuasi karena korban adalah keluarganya. "Saya bilang, Pak, mohon izin, ini saudara saya korban, saya mau ikut evakuasi." Dan akhirnya diizinkan, jelas Kusnadi. Selama proses evakuasi, Kusnadi membantu mengarahkan alat berat dan pencarian manual. Ia sempat menolong evakuasi satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak balita yang berhasil diselamatkan meski mengalami luka-luka. Namun, momen paling menyayat hati terjadi saat Kusnadi mengarahkan penggalian di lokasi alat berat yang dikendarai sepupunya, Rion. Dari tumpukan tanah, terdengar suara lemah memohon pertolongan. Saya dengar suara minta tolong. Saya dekati,
Ternyata itu suara Rion. Saya langsung kasih kode ke operator, jangan gali lagi, ada orang masih hidup, kenang Kusnadi dengan mata berkaca-kaca. Evakuasi pun dilakukan secara manual menggunakan tangan dan cangkul. Kabin alat berat ditarik dengan rantai agar memberi ruang untuk mengeluarkan tubuh Rion. Posisi tubuh Rion terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, kakinya terjepit batu dan kaca. Meski begitu, Rion masih sadar dan dapat menjawab serta meminta tolong. Saya bilang, sabar ya, tahan dulu, ini mau dikeluarin dulu, ujar Kusnadi. Meski sempat selamat dan dibawa ke rumah sakit Sumber Hurip dalam keadaan sadar, takdir berkata lain. Sekitar pukul 15 WIB, Rion dinyatakan meninggal dunia karena gangguan paru-paru dan jantung akibat tekanan berat selama tertimbun. Kusnadi yang saat itu menunggu proses pemulangan jenazah menyampaikan, rumah Rion berada di Blok Gunung Santri, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Rion dikenal sebagai pekerja keras, sudah 3 tahun bekerja di tambang Gunung Kuda, dan baru 1 minggu resmi menjadi operator alat berat setelah sebelumnya menjadi kenek. Rion punya anak 1. Sumber pendapatan keluarga ya dari situ. Dulu dia tukang batu, terus belajar jadi operator, ungkap Kusnadi lirih. Kini keluarga hanya bisa mengenang sosok Rion yang gigih berjuang demi keluarga. Status darurat bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana setelah longsor terjadi. Hingga Jumat malam, 13 korban telah ditemukan meninggal dunia, 1 meninggal di rumah sakit, dan 8 lainnya masih dalam pencarian. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus Kepala BPBD Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan, "Kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah ini. Kami sepakat menetapkan status darurat bencana karena bencana ini berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar Gunung Kuda. Pencarian korban masih terus dilanjutkan dengan upaya maksimal, sementara keluarga korban terus menunggu kabar dan proses evakuasi." Pilunya nasib Wastoni, baru 5 bulan menikah kini jadi korban longsor tambang batu di Gunung Kuda Cirebon. Tangis dan duka menyelimuti keluarga korban longsor tambang batu Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Dari 13 korban meninggal, salah satunya adalah Wastoni 25 tahun, pemuda asal Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bagi keluarga Wastoni, musibah ini begitu mendadak dan mengguncang. Paman korban, Solihin 44 tahun dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapat kabar nahas itu. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang beredar di media sosial. Namun untuk memastikan kebenarannya, keduanya memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi, Wastoni menjadi salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Setelah tahu benar dia sudah meninggal, kami telepon ibunya langsung pingsan, kami benar-benar enggak sangka ini terjadi, ucap Solihin lirih didampingi Royati yang terus menyeka air matanya. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu, sejak itu kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Sebelum kejadian, Wastoni baru 2 minggu bekerja sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Pekerjaan itu didapat dari ajakan seorang kenalan, siapa sangka justru disitulah hidupnya berakhir. Istri Wastoni rupanya sudah dikabari oleh keluarganya, namun Solihin mengaku tidak tahu bagaimana responnya. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya tapi pasti sedih, kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbuh Solihin. Sosok Wastoni pengantin baru yang tewas tertimbun longsor di Cirebon, baru kerja 2 pekan jadi kernet. Sosok Wastoni, salah seorang korban longsor tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntung, Kabupaten Cirebon. Pria berusia 25 tahun itu berasal dari Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan yang lalu. Ia juga baru bekerja 2 minggu sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Ia diajak oleh seorang kenalan untuk bekerja di tempat tersebut. Sebagai informasi,
Tragedi longsor tambang Batu Gunung Kuda ini menewaskan 14 pekerja tambang. Paman korban, Solihin, dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapatkan kabar nahas tersebut. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang viral di media sosial. Untuk memastikan kebenarannya, keduanya langsung memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi. Wastoni memang salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu. Sejak itu, kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun, harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Istri Wastoni sudah dikabari oleh keluarganya. Namun responnya, Solihin mengaku tidak tahu. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya, tapi pasti sedih. Kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbu Solihin. Masih cek bilang dia. Iya. Kalau orang tua yang almarhum gimana, Pak? Orang tuanya belum bisa ke sini. Sok pingsan terus, nggak bisa. Shock pingsan. Iya, pingsan terus. Kabarin lagi pingsan lagi, jadinya nggak bisa. Nggak bisa datang. Ya nggak tahu bisa datang ke sini nggaknya, cuman sok terus pingsan. Setelah Bapak kasih tahu langsung pingsan berarti. Iya. Pak, kalau misalkan emang nggak ngasih tahu bahwa dia kerja di bebatuan itu, kalian itu? Jadi itu kan keluarga yang dari Indramayu kan ngasih kabar ke sini, ke keluarga yang di Cirebon gitu kan, ada yang kerja di situ kayak gitu, baru ngikut kerja di situ. Jadi nah kebetulan itu ya terus saya cek kayak gitu. Udah berapa lama kerjain di situ? Belum lama. Ada. Baru Seminggu ada, Pak, atau berapa hari? ya kurang lebihnya segitu lah. Baru belum lama belum. Oh, Iya baru ngikut dia. baru ngikut berarti. Nggak tahu kerjaannya seperti apa gitu, teknis. Enggak, jadi dia itu kan Dia kan supir. dia di apa yang kernet. Oh, kernet. Naikin, nanti kalau Temenin apa kan supir kayak gitu. Oh, berangkat gitu. sendiri. Lagi belajar. Kisah pilu Rion supir alat berat korban longsor di tambang Batu Gunung Kuda Cirebon. Kisah haru juga datang dari keluarga korban lainnya, Rion Firmansyah, 29. Rion menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi itu. Sepupu Rion, Kusnadi menceritakan detik-detik evakuasi para korban longsoran. Kusnadi melihat secara langsung bagaimana warga mengevakuasi para korban yang tertimbun material longsoran. Kusnadi menceritakan, saat kejadian dirinya sedang berada di rumah. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari rekan-rekan kerja Rion yang berada di lokasi tambang. Katanya, "Wah, tolongin Beko, adiknya Wah sama saudaranya Wah keuruk, Bekonya nggak kelihatan." Kenang Kusnadi menirukan panggilan panik tersebut saat ditemui di halaman Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon. Tanpa ragu, Kusnadi segera bergegas ke lokasi menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, ia melihat truk-truk tambang yang keluar dari area, membuat hatinya bertambah gelisah. "Saya nggak mau main-main. Ini pasti darurat banget," ujarnya. Setibanya di lokasi, Kusnadi menemukan garis polisi sudah terpasang dan alat berat mulai bekerja meski jumlahnya terbatas. Petugas pun belum berani turun ke dalam area longsoran. Ia kemudian meminta izin kepada aparat untuk ikut evakuasi karena korban adalah keluarganya. "Saya bilang, Pak, mohon izin, ini saudara saya korban, saya mau ikut evakuasi." Dan akhirnya diizinkan, jelas Kusnadi. Selama proses evakuasi, Kusnadi membantu mengarahkan alat berat dan pencarian manual. Ia sempat menolong evakuasi satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak balita yang berhasil diselamatkan meski mengalami luka-luka. Namun, momen paling menyayat hati terjadi saat Kusnadi mengarahkan penggalian di lokasi alat berat yang dikendarai sepupunya, Rion. Dari tumpukan tanah, terdengar suara lemah memohon pertolongan. Saya dengar suara minta tolong. Saya dekati, ternyata itu suara Rion. Saya langsung kasih kode ke operator, "Jangan gali lagi, ada orang masih hidup," kenang Kusnadi dengan mata berkaca-kaca. Evakuasi pun dilakukan secara manual menggunakan tangan dan cangkul. Kabin alat berat ditarik dengan rantai agar memberi ruang untuk mengeluarkan tubuh Rion. Posisi tubuh Rion terbalik, kepala di bawah, kaki di atas,
kakinya terjepit batu dan kaca. Meski begitu, Rion masih sadar dan dapat menjawab serta meminta tolong. Saya bilang, sabar ya, tahan dulu, ini mau dikeluarin dulu, ujar Kusnadi. Meski sempat selamat dan dibawa ke rumah sakit Sumber Hurip dalam keadaan sadar, takdir berkata lain. Sekitar pukul 15 WIB, Rion dinyatakan meninggal dunia karena gangguan paru-paru dan jantung akibat tekanan berat selama tertimbun. Kusnadi yang saat itu menunggu proses pemulangan jenazah menyampaikan, rumah Rion berada di Blok Gunung Santri, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Rion dikenal sebagai pekerja keras, sudah 3 tahun bekerja di tambang Gunung Kuda, dan baru 1 minggu resmi menjadi operator alat berat setelah sebelumnya menjadi kenek. Rion punya anak 1. Sumber pendapatan keluarga ya dari situ. Dulu dia tukang batu, terus belajar jadi operator, ungkap Kusnadi lirih. Kini keluarga hanya bisa mengenang sosok Rion yang gigih berjuang demi keluarga. Status darurat bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana setelah longsor terjadi. Hingga Jumat malam, 13 korban telah ditemukan meninggal dunia, 1 meninggal di rumah sakit, dan 8 lainnya masih dalam pencarian. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus Kepala BPBD Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan, "Kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah ini. Kami sepakat menetapkan status darurat bencana karena bencana ini berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar Gunung Kuda. Pencarian korban masih terus dilanjutkan dengan upaya maksimal. Sementara keluarga korban terus menunggu kabar dan proses evakuasi." Pilunya nasib Wastoni, baru 5 bulan menikah kini jadi korban longsor tambang batu di Gunung Kuda Cirebon. Tangis dan duka menyelimuti keluarga korban longsor tambang batu Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Dari 13 korban meninggal, salah satunya adalah Wastoni 25 tahun, pemuda asal Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bagi keluarga Wastoni, musibah ini begitu mendadak dan mengguncang. Paman korban, Solihin 44 tahun dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapat kabar nahas itu. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang beredar di media sosial. Namun untuk memastikan kebenarannya, keduanya memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi, Wastoni menjadi salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Setelah tahu benar dia sudah meninggal, kami telepon ibunya langsung pingsan, kami benar-benar enggak sangka ini terjadi, ucap Solihin lirih didampingi Royati yang terus menyeka air matanya. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu, sejak itu kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Sebelum kejadian, Wastoni baru 2 minggu bekerja sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Pekerjaan itu didapat dari ajakan seorang kenalan, siapa sangka justru disitulah hidupnya berakhir. Istri Wastoni rupanya sudah dikabari oleh keluarganya, namun Solihin mengaku tidak tahu bagaimana responnya. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya tapi pasti sedih, kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbuh Solihin. Sosok Wastoni pengantin baru yang tewas tertimbun longsor di Cirebon, baru kerja 2 pekan jadi kernet. Sosok Wastoni, salah seorang korban longsor tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntung, Kabupaten Cirebon. Pria berusia 25 tahun itu berasal dari Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan yang lalu. Ia juga baru bekerja 2 minggu sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Ia diajak oleh seorang kenalan untuk bekerja di tempat tersebut. Sebagai informasi, tragedi longsor tambang batu Gunung Kuda ini menewaskan 14 pekerja tambang. Paman korban, Solihin, dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapatkan kabar nahas tersebut. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang viral di media sosial. Untuk memastikan kebenarannya,
Keduanya langsung memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi. Wastoni memang salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu. Sejak itu, kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun, harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Istri Wastoni sudah dikabari oleh keluarganya. Namun responnya, Solihin mengaku tidak tahu. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya, tapi pasti sedih. Kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbu Solihin. Kasih cek bilang dia. Iya. Kalau orang tua yang almarhum gimana, Pak? Orang tuanya belum bisa ke sini. Sok pingsan terus, nggak bisa. Sok pingsan. Iya, pingsan terus. Kabarin lagi pingsan lagi jadinya nggak bisa. Nggak bisa datang. Ya nggak tahu bisa datang ke sini nggaknya, cuman sok terus pingsan. Setelah Bapak kasih tahu langsung pingsan berarti. Iya. Pak, kalau misalkan emang nggak ngasih tahu bahwa dia kerja di bebatuan itu, kalian itu? Jadi itu kan keluarga yang dari Indramayu kan ngasih kabar ke sini, ke keluarga yang di Cirebon gitu kan, ada yang kerja di situ kayak gitu, baru ngikut kerja di situ. Jadi nah kebetulan itu ya terus saya cek kayak gitu. Udah berapa lama kerjain di situ? Belum lama. Ada. Baru Seminggu ada, Pak, atau berapa? ya kurang lebihnya segitulah, baru belum lama belum. Oh, Iya, baru ngikut dia. baru ngikut berarti. Nggak tahu kerjaannya seperti apa gitu, teknis. Enggak, jadi dia itu kan Dia kan supir. dia di apa yang kernet. Oh, kernet. Nanti kalau Temenin apa supir kayak gitu. bisa Oh, berangkat gitu. sendiri. Lagi belajar. Kisah pilu Rion supir alat berat korban longsor di tambang Batu Gunung Kuda Cirebon. Kisah haru juga datang dari keluarga korban lainnya, Rion Firmansyah, 29. Rion menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi itu. Sepupu Rion, Kusnadi menceritakan detik-detik evakuasi para korban longsoran. Kusnadi melihat secara langsung bagaimana warga mengevakuasi para korban yang tertimbun material longsoran. Kusnadi menceritakan, saat kejadian dirinya sedang berada di rumah. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari rekan-rekan kerja Rion yang berada di lokasi tambang. Katanya, "Wah, tolongin Beko, adiknya Wah sama saudaranya Wah keuruk, Bekonya nggak kelihatan." Kenang Kusnadi menirukan panggilan panik tersebut saat ditemui di halaman Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon. Tanpa ragu, Kusnadi segera bergegas ke lokasi menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, ia melihat truk-truk tambang yang keluar dari area, membuat hatinya bertambah gelisah. "Saya nggak mau main-main. Ini pasti darurat banget," ujarnya. Setibanya di lokasi, Kusnadi menemukan garis polisi sudah terpasang dan alat berat mulai bekerja meski jumlahnya terbatas. Petugas pun belum berani turun ke dalam area longsoran. Ia kemudian meminta izin kepada aparat untuk ikut evakuasi karena korban adalah keluarganya. "Saya bilang, Pak, mohon izin, ini saudara saya korban, saya mau ikut evakuasi." Dan akhirnya diizinkan, jelas Kusnadi. Selama proses evakuasi, Kusnadi membantu mengarahkan alat berat dan pencarian manual. Ia sempat menolong evakuasi satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak balita yang berhasil diselamatkan meski mengalami luka-luka. Namun, momen paling menyayat hati terjadi saat Kusnadi mengarahkan penggalian di lokasi alat berat yang dikendarai sepupunya, Rion. Dari tumpukan tanah, terdengar suara lemah memohon pertolongan. Saya dengar suara minta tolong. Saya dekati, ternyata itu suara Rion. Saya langsung kasih kode ke operator, "Jangan gali lagi, ada orang masih hidup," kenang Kusnadi dengan mata berkaca-kaca. Evakuasi pun dilakukan secara manual menggunakan tangan dan cangkul. Kabin alat berat ditarik dengan rantai agar memberi ruang untuk mengeluarkan tubuh Rion. Posisi tubuh Rion terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, kakinya terjepit batu dan kaca. Meski begitu, Rion masih sadar dan dapat menjawab serta meminta tolong. "Saya bilang, sabar ya, tahan dulu, ini mau dikeluarin dulu," ujar Kusnadi. Meski sempat selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Sumber Hurip dalam keadaan sadar, takdir berkata lain. Sekitar pukul 15 WIB,
Rion dinyatakan meninggal dunia karena gangguan paru-paru dan jantung akibat tekanan berat selama tertimbun. Kusnadi yang saat itu menunggu proses pemulangan jenazah menyampaikan, rumah Rion berada di Blok Gunung Santri, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Rion dikenal sebagai pekerja keras, sudah 3 tahun bekerja di tambang Gunung Kuda, dan baru 1 minggu resmi menjadi operator alat berat setelah sebelumnya menjadi kenek. Rion punya anak 1. Sumber pendapatan keluarga ia dari situ. Dulu dia tukang batu, terus belajar jadi operator, ungkap Kusnadi lirih. Kini keluarga hanya bisa mengenang sosok Rion yang gigih berjuang demi keluarga. Status darurat bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana setelah longsor terjadi. Hingga Jumat malam, 13 korban telah ditemukan meninggal dunia, 1 meninggal di rumah sakit, dan 8 lainnya masih dalam pencarian. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus Kepala BPBD Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan, "Kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah ini. Kami sepakat menetapkan status darurat bencana karena bencana ini berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar Gunung Kuda. Pencarian korban masih terus dilanjutkan dengan upaya maksimal, sementara keluarga korban terus menunggu kabar dan proses evakuasi." Pilunya nasib Wastoni, baru 5 bulan menikah kini jadi korban longsor tambang batu di Gunung Kuda Cirebon. Tangis dan duka menyelimuti keluarga korban longsor tambang batu Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Dari 13 korban meninggal, salah satunya adalah Wastoni 25 tahun, pemuda asal Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bagi keluarga Wastoni, musibah ini begitu mendadak dan mengguncang. Paman korban, Solihin 44 tahun dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapat kabar nahas itu. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang beredar di media sosial. Namun untuk memastikan kebenarannya, keduanya memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi, Wastoni menjadi salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Setelah tahu benar dia sudah meninggal, kami telepon ibunya langsung pingsan, kami benar-benar enggak sangka ini terjadi, ucap Solihin lirih didampingi Royati yang terus menyeka air matanya. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu, sejak itu kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Sebelum kejadian, Wastoni baru 2 minggu bekerja sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Pekerjaan itu didapat dari ajakan seorang kenalan, siapa sangka justru disitulah hidupnya berakhir. Istri Wastoni rupanya sudah dikabari oleh keluarganya, namun Solihin mengaku tidak tahu bagaimana responnya. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya tapi pasti sedih, kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbuh Solihin. Sosok Wastoni pengantin baru yang tewas tertimbun longsor di Cirebon, baru kerja 2 pekan jadi kernet. Sosok Wastoni, salah seorang korban longsor tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntung, Kabupaten Cirebon. Pria berusia 25 tahun itu berasal dari Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan yang lalu. Ia juga baru bekerja 2 minggu sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Ia diajak oleh seorang kenalan untuk bekerja di tempat tersebut. Sebagai informasi, tragedi longsor tambang batu Gunung Kuda ini menewaskan 14 pekerja tambang. Paman korban, Solihin, dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapatkan kabar nahas tersebut. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang viral di media sosial. Untuk memastikan kebenarannya, keduanya langsung memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi. Wastoni memang salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Solihin bercerita,
Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu. Sejak itu, kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun, harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Istri Wastoni sudah dikabari oleh keluarganya. Namun responnya, Solihin mengaku tidak tahu. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya, tapi pasti sedih. Kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbuh Solihin. Pasti cek bilang dia. Iya. Kalau orang tua yang almarhum gimana, Pak? Orang tuanya belum bisa ke sini. Sok pingsan terus, nggak bisa. Sok pingsan. Iya, pingsan lagi, terus. kabarin lagi pingsan lagi, jadinya nggak bisa. Nggak bisa datang. Ya nggak tahu bisa datang ke sini nggaknya, cuman sok terus pingsan. Setelah Bapak kasih tahu langsung pingsan berarti. Iya. Pak, kalau misalkan emang nggak ngasih tahu bahwa dia kerja di bebatuan itu, kalian itu? Jadi itu kan keluarga yang dari Indramayu kan ngasih kabar ke sini, ke keluarga yang di Cirebon gitu kan, ada yang kerja di situ kayak gitu, baru ngikut kerja di situ. Jadi nah kebetulan itu ya terus saya cek kayak gitu. Udah berapa lama kerjain di situ? Belum lama. Ada. Baru Seminggu ada, Pak, atau berapa hari? ya kurang lebihnya segitulah, baru belum lama belum. Oh, Iya, baru ngikut dia. baru ngikut berarti. Nggak tahu kerjaannya seperti apa gitu, teknis. Enggak, jadi dia itu kan di Dia kan supir tuh. dia di apa yang Oh, kernet. Oh, kernet. Nanti kalau Temenin apel kan supir kayak gitu. bisa Oh, berangkat gitu. sendiri. Ini lagi belajar. Kisah pilu Rion supir alat berat korban longsor di tambang Batu Gunung Kuda Cirebon. Kisah haru juga datang dari keluarga korban lainnya, Rion Firmansyah, 29. Rion menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi itu. Sepupu Rion, Kusnadi menceritakan detik-detik evakuasi para korban longsoran. Kusnadi melihat secara langsung bagaimana warga mengevakuasi para korban yang tertimbun material longsoran. Kusnadi menceritakan, saat kejadian dirinya sedang berada di rumah. Tiba-tiba, ia menerima telepon dari rekan-rekan kerja Rion yang berada di lokasi tambang. Katanya, "Wah, tolongin Beko, adiknya Wah sama saudaranya Wah keurup, Bekonya nggak kelihatan." Kenang Kusnadi menirukan panggilan panik tersebut saat ditemui di halaman Rumah Sakit Sumber Hurip, Kabupaten Cirebon. Tanpa ragu, Kusnadi segera bergegas ke lokasi menggunakan sepeda motor. Di perjalanan, ia melihat truk-truk tambang yang keluar dari area, membuat hatinya bertambah gelisah. "Saya nggak mau main-main. Ini pasti darurat banget," ujarnya. Setibanya di lokasi, Kusnadi menemukan garis polisi sudah terpasang dan alat berat mulai bekerja meski jumlahnya terbatas. Petugas pun belum berani turun ke dalam area longsoran. Ia kemudian meminta izin kepada aparat untuk ikut evakuasi karena korban adalah keluarganya. "Saya bilang, Pak, mohon izin, ini saudara saya korban, saya mau ikut evakuasi." Dan akhirnya diizinkan, jelas Kusnadi. Selama proses evakuasi, Kusnadi membantu mengarahkan alat berat dan pencarian manual. Ia sempat menolong evakuasi satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak balita yang berhasil diselamatkan meski mengalami luka-luka. Namun, momen paling menyayat hati terjadi saat Kusnadi mengarahkan penggalian di lokasi alat berat yang dikendarai sepupunya, Rion. Dari tumpukan tanah, terdengar suara lemah memohon pertolongan. Saya dengar suara minta tolong. Saya dekati, ternyata itu suara Rion. Saya langsung kasih kode ke operator, "Jangan gali lagi, ada orang masih hidup," kenang Kusnadi dengan mata berkaca-kaca. Evakuasi pun dilakukan secara manual menggunakan tangan dan cangkul. Kabin alat berat ditarik dengan rantai agar memberi ruang untuk mengeluarkan tubuh Rion. Posisi tubuh Rion terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, kakinya terjepit batu dan kaca. Meski begitu, Rion masih sadar dan dapat menjawab serta meminta tolong. "Saya bilang, sabar ya, tahan dulu, ini mau dikeluarin dulu," ujar Kusnadi. Meski sempat selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Sumber Hurip dalam keadaan sadar, takdir berkata lain. Sekitar pukul 15 WIB, Rion dinyatakan meninggal dunia karena gangguan paru-paru dan jantung akibat tekanan berat selama tertimbun. Kusnadi yang saat itu menunggu proses pemulangan jenazah menyampaikan, rumah Rion berada di Blok Gunung Santri, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Rion dikenal sebagai pekerja keras, sudah 3 tahun bekerja di tambang Gunung Kuda, dan baru 1 minggu resmi menjadi operator alat berat setelah sebelumnya menjadi kenek.
Rion punya anak satu. Sumber pendapatan keluarga ya dari situ. Dulu dia tukang batu, terus belajar jadi operator, ungkap Kusnadi lirih. Kini keluarga hanya bisa mengenang sosok Rion yang gigih berjuang demi keluarga. Status darurat bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana setelah longsor terjadi. Hingga Jumat malam, 13 korban telah ditemukan meninggal dunia, 1 meninggal di rumah sakit, dan 8 lainnya masih dalam pencarian. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus Kepala BPBD Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan, "Kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah ini. Kami sepakat menetapkan status darurat bencana karena bencana ini berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar Gunung Kuda. Pencarian korban masih terus dilanjutkan dengan upaya maksimal, sementara keluarga korban terus menunggu kabar dan proses evakuasi." Pilunya nasib Wastoni, baru 5 bulan menikah kini jadi korban longsor tambang batu di Gunung Kuda Cirebon. Tangis dan duka menyelimuti keluarga korban longsor tambang batu Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Dari 13 korban meninggal, salah satunya adalah Wastoni 25 tahun, pemuda asal Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bagi keluarga Wastoni, musibah ini begitu mendadak dan mengguncang. Paman korban, Solihin 44 tahun dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapat kabar nahas itu. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang beredar di media sosial. Namun untuk memastikan kebenarannya, keduanya memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi, Wastoni menjadi salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Setelah tahu benar dia sudah meninggal, kami telepon ibunya langsung pingsan, kami benar-benar enggak sangka ini terjadi, ucap Solihin lirih didampingi Royati yang terus menyeka air matanya. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu, sejak itu kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Sebelum kejadian, Wastoni baru 2 minggu bekerja sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Pekerjaan itu didapat dari ajakan seorang kenalan, siapa sangka justru disitulah hidupnya berakhir. Istri Wastoni rupanya sudah dikabari oleh keluarganya, namun Solihin mengaku tidak tahu bagaimana responnya. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya tapi pasti sedih, kami masih nunggu proses pemulasaran selesai, imbuh Solihin. Sosok Wastoni pengantin baru yang tewas tertimbun longsor di Cirebon, baru kerja 2 pekan jadi kernet. Sosok Wastoni, salah seorang korban longsor tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntung, Kabupaten Cirebon. Pria berusia 25 tahun itu berasal dari Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan yang lalu. Ia juga baru bekerja 2 minggu sebagai kernet mobil di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Ia diajak oleh seorang kenalan untuk bekerja di tempat tersebut. Sebagai informasi, tragedi longsor tambang batu Gunung Kuda ini menewaskan 14 pekerja tambang. Paman korban, Solihin, dan bibinya, Royati, menjadi orang pertama yang mendapatkan kabar nahas tersebut. Mereka mengetahui peristiwa longsor dari grup WhatsApp keluarga dan potongan video yang viral di media sosial. Untuk memastikan kebenarannya, keduanya langsung memutuskan datang langsung ke RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Kamis, 30 Mei 2025. Setibanya di rumah sakit, kabar buruk itu akhirnya terkonfirmasi. Wastoni memang salah satu korban yang ditemukan tak bernyawa. Solihin dan Royati langsung lemas, mencoba menenangkan diri sebelum mengabari keluarga di kampung halaman. Solihin bercerita, Wastoni baru saja menikah sekitar 5 bulan lalu. Sejak itu, kehidupan rumah tangga Wastoni masih penuh harapan. Namun, harapan itu kini pupus seiring tumpukan tanah dan batu yang merenggut nyawanya. Istri Wastoni sudah dikabari oleh keluarganya. Namun responnya, Solihin mengaku tidak tahu. Kami belum tahu bagaimana reaksi istrinya, tapi pasti sedih.
Kami masih nunggu proses pemulasaran selesai. Imbu Solihin. Kasih cek bilang dia. Iya. Kalau orang tua yang almarhum gimana Pak? Orang tuanya belum bisa ke sini. Sok pingsan terus, nggak bisa. Sok pingsan. Iya, pingsan lagi. terus. Dikabarin lagi pingsan lagi, jadinya nggak bisa. Nggak bisa ya nggak tahu udah bisa datang ke sini nggaknya, cuman sok terus pingsan terus. Setelah Bapak kasih tahu langsung pingsan berarti. Iya. Pak kalau misalkan emang nggak ngasih tahu bahwa dia kerja di bebatuan itu kalian itu? Jadi itu kan keluarga yang dari Indramayu kan ngasih kabar ke sini ke keluarga yang di Cirebon gitu kan, ada yang kerja di situ kayak gitu, baru ngikut kerja di situ. Jadi nah kebetulan itu ya terus saya cek kayak gitu. Udah berapa lama kerjain di situ? Belum lama. Ada. Baru Seminggu ada Pak atau berapa hari? ya kurang lebihnya segitulah baru belum lama belum.